Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Batubara, NPM 225506110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum judul 1 jaringan komputer, yakni eh, mengenai basic switch and end device configuration. Nah, di sini itu pada modulnya terdapat topologi yang akan digunakan. Lalu objektif dari praktikum ini ada tiga. Yang pertama, melakukan setup network topology, kemudian melakukan konfigurasi PC host, dan yang terakhir konfigurasi dan verifikasi basic switch setting. Nah, di sini kita langsung saja membuat topologi seperti yang ada pada modul. Di sini yang kita perlukan adalah dua buah PC yang sejajar, kemudian dua buah switch yang nantinya akan dihubungkan ke masing-masing PC. Di sini kita bisa langsung mengubah namanya sesuai dengan pada modul ikuti. Yang pertama itu PC A, kemudian yang kedua adalah PC B-nya. Nah, pada switch-nya juga bisa kita samakan seperti pada modul biar lebih mudah. Ini switch satunya itu S1 dan switch 2-nya itu S2. Nah, untuk menghubungkan eh, PC ke switch, kita membutuhkan connection, yakni copper straight through. Nah, ini tuh dari fast Ethernet ke switch satunya itu kita sesuaikan pada modul, di mana di sini itu dia itu terhubung ke fast Ethernet 06. Nah, untuk yang PCB-nya itu menggunakan copper straight through juga dari fast Ethernet pada PC ke fast Ethernet 018 pada switch yang kedua. Nah, udah sama ya. Kita pada dua switchnya dihubungkan menggunakan copper crossover dari fast Ethernet 01 pada switch yang pertama ke fast Ethernet 01 pada switch yang kedua. Kemudian setelah menghubungkan eh, keempat perangkat tersebut, kita melakukan konfigurasi IP address pada masing-masing PC terlebih dahulu. Di sini kita ke PC A terlebih dahulu, ke desktop, kemudian IP configuration-nya pastikan sudah dalam mode statik, lalu masukkan IP address-nya, kita langsung copy aja ya dari PCI ini. Di sini kita Ctrl V. Nah, kemudian subnet mask-nya akan terisi secara otomatis setelah kita melakukan pengisian pada IP address-nya. Udah bisa langsung di close. Lalu kita ke PC yang kedua, yakni PC B, sama ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu masukkan. Nah, tapi perbedaannya di sini itu PCB-nya itu 192.168.111. Kemudian subnet mask-nya itu tetap terisi secara otomatis. Kemudian setelah selesai mengkonfigurasi IP pada kedua PC, kita ke switch. Yang pertama kita ke switch satu terlebih dahulu, lalu kita ke CLI-nya dan melakukan konfigurasi pada switch. Nah, pada CLI, yakni command line interface-nya itu kita klik enter, lalu dia switch, enable, lalu masukkan configure terminal dulu. Nah, setelah dia berubah ke switch config, kita bisa menyesuaikan nama hostname-nya dengan switch-nya yang sama, yakni S1. Lalu S1 setelah berubah menjadi S1 config, kita bisa mengikuti sesuai yang di modul, yakni melakukan no domain lookup, yakni un- untuk mencegah
pencarian DNS secara sembarangan ya. Jadi dia bisa di prevent menggunakan kode no IP domain lookup. Lalu setelah itu kita eh, local password menggunakan secret class, enable secret class, dan ini kita ikutin saja seperti yang ini ya. Pertama enable secret class, lalu line console 0 disingkat. Lalu setelah dia config line, maka kita masukkan password Cisco login dan juga exit. Nah, setelah dia keluar dari config line, kembali ke config, maka kita masukkan codingan interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Nah, setelah dia ke config if, kita masukkan IP address-nya, pemain aja sesuai dengan modul, yakni 192.168.1.1. Lalu berbeda dengan pada konfigurasi IP pada PC, di mana subnetnya itu akan muncul secara otomatis. Di sini kita harus mengetik secara manual. Nah, kemudian setelah memasukkan IP address dan subnet masknya, kita melakukan codingan no shutdown. Nah, loh, setelah dia berubah pada interface VLAN-nya itu menjadi state-nya itu menjadi up, kita lanjut ke codingan berikutnya yakni banner MOTD. Nah, kita exit dulu dari menu config if, jadi ke config saja, masukkan banner MOTD, yang dimana banner MOTD ini memerlukan simbol yang kita gunakan pada kali ini tuh sama saja seperti pada modul yakni simbol tagar. Nah, lalu dia ada text message yang harus diakhiri dengan karakter tagar yang sudah kita tentukan. Misalnya kita bikin login terlebih dahulu, lalu simbol tagar. Nah, dia akan kembali ke selanjutnya. Dari S1 config itu kita exit terlebih dahulu dan kita masuk ke yang S1 saja tanpa config. Kita masukkan kode copy running config startup config. Nah, setelah di enter yang tadi building configuration-nya berjalan lalu oke, kita bisa eh, melakukan display the current configuration. Jadi bisa melihatkan atau menampilkan eh, konfigurasi yang sedang berjalan. Semua konfigurasi yang sedang berjalan itu bisa diperlihatkan. Oh, double. Nah, ini tuh bisa di more ya untuk memperlihatkan semua ininya running config-nya sampai dia ke end. Lalu kita ke yang show version ini bisa kita lewati saja. Kita langsung ke bagian show IP interface brief, di mana ini yang akan memperlihatkan status dari interface yang tersambung di switch. Nah, kita masukin kodenya show IP interface. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa yang up dan mayoritasnya itu down. Di mana di sini fast Ethernet 01-nya itu status dan protokolnya itu up. Begitu juga fast Ethernet 06.
statusnya up dan protokolnya up. Hal ini karena pada switch satu tadi kita menghubungkan ke first nya itu melalui fast Ethernet 06 dari switch ke PCA, switch satu ke PCA, dan ke per crossovernya dari fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01 pada switch yang kedua. Nah, ini kita bisa enter aja sampai dia ke bawah, sampai di akhir dia itu VLAN satunya itu up pada status dan protokol. Ini karena codingan yang tadi kita lakukan pada interface VLAN satu. Nah, ini tuh no shut, jadi dia tetap aktif dan mengubah menjadi state up. Ya. Kemudian setelah selesai, kita ke switch yang kedua, di mana pada switch kedua ini sama ya, prosesnya juga dimulai dari enable, lalu config terminal, configure. Loh, bentar. Yang, oh, kurang F ya. Configure. Hmm. Setelah switch config, sama seperti yang tadi, kita masukin hostname-nya itu yakni S2 sesuai dengan nama switch-nya. Lalu setelah S2 config, kita no IP domain lookup juga sama seperti sebelumnya pada switch satu. Lalu ininya sama enable secret class juga. Kemudian main console, no, nah, sama passwordnya kita samain aja Cisco juga. Login dan juga exit. Nah, ini kita masukin interface VLAN satu. Nah, ini kita masukin IP configuration-nya. Cuman berbedanya IP address dari switch satu dan switch 2 ini terletak pada nomor terakhir di mana di sini 192.168.1.2 berbeda dengan yang sebelumnya di mana 1.1 subnetnya itu tetap sama 255 225 255 kemudian 0. Kemudian di sininya no shutdown juga. Kemudian eh, kita exit terlebih dahulu, lalu banner emotd samain aja pakai simbol tagar. Kemudian di sini juga pesannya samain saja. Kemudian S2 config. Nah, kita exit terlebih dahulu ya kalau di sini. Mohon maaf. Lalu copy running config startup config. Oke. Hmm. Setelah oke, sama juga show running config juga, show more sampai dia ke end. Nah, kemudian kita ke yang uh, show IP interface briefnya. Show IP interface. Nah, di sini berbeda ya sama switch satu yang sebelumnya,
di mana yang ini 01 yang up dan juga 018. Karena pada switch 2 ini yang dihubungkan ke PC itu bukannya fast Ethernet 06, melainkan fast Ethernet 018. Hal itu yang menyebabkan fast Ethernet 018-nya yang up, bukannya yang 06. Namun, di sini sama seperti yang sebelumnya, yakni pada VLAN satu ini sama-sama up, karena codingan yang no shot tadi, jadi dia tetap up pada VLAN-nya. Nah, setelah di close, setelah kita mengecek keduanya tadi, yakni S1 dan S2, maka sudah seperti yang ada pada modul di mana F01-nya kedua switch itu up, namun pada fast Ethernet 06 hanya S1 yang up dan S2 down, tapi 018 S2-nya up, S1-nya down. Kemudian VLAN satunya itu kedua switch-nya itu up ya. Nah, di sini selanjutnya ada M from a PC ping S1 dan S2. Nah, pingnya itu seharusnya successful. Kemudian N from a switch ping PCA dan PCB, the ping should be successful. Maka, jadi kita mulai dari yang pertama ini, from a PC ping S1 dan S2 harusnya berhasil. Jadi kita coba di PCA terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ke terminal. Oh, salah. Maksudnya itu tadi di command prompt. Nah, di sini tuh kita ping eh, switch yang tadi itu 192.168.1.1. Berhasil, kita ke ping dari switch yang kedua, yakni 192, oh 168.1.2. Nah, setelah berhasil, kita coba di yang PCB ya, seharusnya sama. Kuat. Nah, ini yang switch satu yang telah berhasil, kita ke switch yang kedua, 192.168.1.2. Nah, di sini seharusnya berhasil juga. Lalu kita akan ke soal yang nomor 2, yakni dari switch kita akan mengecek pin A dan juga pin PC up dan juga pin PC B itu seharusnya berhasil ya. Kita bisa melakukan pengecekan ya dari di soalnya IP pada PC A dan PC B di switchnya. Di sini kita gunakan switch kedua aja. Nah, kita di sini ping IP-nya tadi berapa? 192.168. Nah, itu 192.110 ya. Nah, setelah sukses, kita ke ping 192.168 terus 11. Sukses juga ya. Dengan begini, udah bisa buktikan ya bahwa keduanya telah berhasil untuk di ping.
baik itu dari PC ke switch maupun dari switch ke PC. Nah, kemudian setelah membuktikan M dan N ini, kita ada reflection question di sini ya. Why some fast Ethernet ports on the switches are up and others are down? Ya, ini udah saya jelasin sebelumnya pas menjelaskan mengenai uh, yang tadi show IP interface brief di mana ada yang up, ada yang down. Nah, ini yang up itu merupakan yang di fast Ethernet yang digunakan yang terhubung baik melalui switch dan PC maupun switch ke switch yang digunakan sebagai koneksi connectionnya. Itu yang menyebabkan ada yang up dan ada yang down. Kalau misalnya yang VLAN tadi itu karena dia udah di codingin sebelumnya. Kemudian pertanyaan kedua, what could prevent a ping from being sent between the pieces? Itu biasanya apa yang menghalangi atau ya ping from being sent between yang apa? Nah, send send itu diberikan melalui PC masing-masing gitu ya. Nah, itu tuh jawabannya udah sebenarnya udah dijelasin juga sih di sini itu karena wrong IP address, juga ada firewall, juga ada disconnected. Nah, mungkin lebih mungkin sekian video yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.